البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, terkhusus dengan taufik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Adabul Muslimat, adab-adab bagi para wanita muslimah, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala bimbingkan di dalam kitabnya yang mulia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan dalam hadis-hadis beliau. Karena pembahasan adab terkhusus bagi para muslimah merupakan pembahasan yang sangat penting. Sebab di antara perkara yang semakin meninggikan dan memuliakan nilai seorang wanita adalah dari sisi adabnya. Terlebih lagi mereka adalah pendidik pertama bagi putra dan putrinya, yang otomatis keturunan akan mengambil adab dari orang tua. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim, demikian pula muslimah, betul-betul memperhatikan sisi ini, selain untuk berhias diri dengan adab yang syar'i, juga untuk bisa menjadi teladan bagi anak-anak dan keturunannya. Barakallahu fikum. Pembahasan yang terakhir kita sampai pada bab yang keempat, terkait haramnya bagi para wanita yang ingin keluar dari rumah dari memakai pewangian dengan segala jenis pewangian yang ada, baik itu minyak wangi ataupun dengan bukhur. Demikian pula tanbih yang perlu diperhatikan di sini, terkadang seseorang ketika mencuci atau menyetrika menggunakan pewangi, maka ini juga butuh diperhatikan ketika hendak keluar, apakah pewangian tersebut masih melekat ataukah sudah hilang. Karena terkadang sebagian pewangian ketika digunakan untuk menyetrika atau pewangian ketika mencuci memiliki kekuatan wangi yang cukup kuat, sehingga masuk kategori thayyib maupun bukhur. Adapun kalau sudah tidak tercium atau sesuatu yang sangat lemah baunya, pasti tidak akan tercium oleh orang yang berpapasan dengannya, maka tidaklah mengapa untuk seorang keluar dengannya. Karena ancaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis bukan ancaman yang ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sta'taratil mar'ah fa kharajat 'alal qaum liyajidu rihaha fa hiya kadza wa kadza." Dalam sebagian riwayat fa hiya zaniyah.
Apabila seorang wanita memakai minyak wangi kemudian keluar melewati suatu kaum agar mereka mendapati bau wanginya, maka dia itu demikian dosanya. Ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut merupakan salah satu dosa besar, karena ada ancaman dari Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW katakan fahiya zaniyah, maka dia itu adalah seorang wanita pezina. Dan telah kita lewati makna fahiya zaniyah, yaitu bahwasanya dia mendapatkan dosa sebagaimana wanita yang berzina mendapatkan dosa, walaupun dari sisi besarnya tentunya mereka-mereka yang berzina secara hakiki lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang kelima, yaitu walil masyi adab. Dan untuk berjalan itu ada adab-adabnya. Setelah kita membahas adab keluar rumah, dan hal-hal yang dilarang serta dibimbingkan ketika seorang wanita hendak keluar rumah, baik itu keluar rumah untuk memenuhi hajatnya maupun keluar rumah ke masjid atau ke majelis ilmu. Maka sekarang kita membahas tentang adab ketika berjalannya. Sungguh ini menunjukkan betapa luasnya cakupan agama kita dan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba perempuannya. Ketika mereka berjalan pun Allah Subhanahu wa taala bimbingkan bagaimana mereka sepantasnya untuk berjalan dan dijauhkan dari cara jalan yang bisa mengundang fitnah. Qala Allah Ta'ala faja'adhu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan tentang wanita yang disebutkan dalam surat Al-Qasas. Tatkala Nabi Musa alaihi salam melarikan diri dari Fir'aun dan bala tentaranya sampai ke negeri Madian. Nah, ketika sampai di negeri Madian tersebut, bisa dia duduk di bawah pohon, kemudian melihat kaum yang sedang memberikan minum kepada hewan-hewan ternaknya, dan didapati ada dua orang wanita yang memisahkan diri dari kerumunan tersebut menunggu sampai orang-orang selesai dari memberikan minum. Ini juga menunjukkan sifat utama dari dua wanita penduduk Madian tersebut, di mana mereka berusaha menjauh dari kerumunan laki-laki, dan menunggu mereka sampai selesai dari pemberian minum terhadap hewan-hewan ternaknya. Setelah itu baru mereka bisa memberikan minum. Namun Musa alaihi salam terpanggil untuk membantu mereka. Akhirnya dia membantu untuk memberikan minum kepada ternak-ternaknya. Nah, setelah kisah tersebut, si wanita tadi, yaitu dua wanita tersebut, kembali ke rumahnya dan menemui orang tuanya dan mengisahkan kisah bagaimana mereka ditolong oleh seorang laki-laki, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan yang di sini faja'adhu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kemudian datanglah salah seorang dari dua wanita tersebut dalam keadaan berjalan penuh dengan sifat malu. Tamshi 'ala istihya, karena disuruh oleh orang tuanya untuk mengundang Musa alaihi salam agar
mendatangi rumah mereka dan akan diberikan imbalan atas perbuatan baiknya. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Pada ayat yang agung ini ditunjukkan bahwasanya di antara sifat wanita-wanita yang mulia tatkala mereka berjalannya dengan malu-malu. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadza yadullu ala karami unsuriha wa khuluqiha al-hasan. Fa innal haya'a min al-akhlaqil fadilah wa khususan fin nisa. Ini menunjukkan tentang mulianya unsur wanita tersebut dan bagusnya akhlak si wanita itu ketika dia berjalan untuk menyampaikan pesan orang tuanya, berjalannya ala istihya, berjalan dengan malu-malu, yaitu berjalannya dengan cara berjalannya wanita-wanita merdeka, tidak seperti cara berjalannya wanita-wanita penghibur, wanita-wanita pelacur yang dibuat-buat, dilenggak-lenggokkan untuk bisa menggoda para lelaki yang melihatnya. Karena sungguhnya sifat malu termasuk di antara akhlak yang utama, terkhusus lagi bagi para wanita. Karena itulah di antara hal yang sangat penting untuk ditanamkan pada diri setiap muslimah. Demikian pula dalam diri setiap banat, anak-anak wanita kita, yaitu untuk menumbuhkan dan menguatkan sifat malu yang ada pada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Bahkan dalam sebagian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam gandengkan antara al-haya' wal iman. Keduanya qarinan. Bahwasanya sifat malu dan keimanan adalah dua hal yang seiring sejalan. Kapan saja tercabut sifat malu, maka akan ikut tercabut bagian dari keimanannya, dan sebaliknya. Nah, dan hakikat sifat malu yaitu sifat yang mencegah dan menghalangi pemiliknya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan seseorang terjatuh dalam celaan secara syar'i. Naam. Dan sifat malu merupakan sifat yang sangat menonjol yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya kita contoh, bahkan sampai-sampai diungkapkan oleh sahabat ridwanullah alaihim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu memiliki sifat malu melebihi malunya para wanita-wanita atau para gadis-gadis perawan. Di sini juga menunjukkan ketika disebutkan dan diperbandingkan antara malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malunya para gadis, menunjukkan memang sepantasnya bagi para wanita, terlebih lagi bagi para gadis-gadis, untuk memiliki sifat malu yang lebih daripada yang lain. Walaupun kita semua dituntut untuk memiliki sifat malu, kaum muslimin, para lelaki dituntut memiliki sifat malu sehingga mereka tercegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Namun tuntutan atas para wanita dan tuntutan untuk para gadis itu lebih kuat, memiliki sifat malu. Dan di antara yang hendaknya sering diingatkan oleh para ummahat terhadap putri-putrinya maupun terhadap putra-putranya sisi ini. Untuk apa? Diingatkan agar malu. Ketika melakukan sesuatu yang tidak pantas, ingatkan bahwasanya itu harus malu. Jangan sampai demikian, nak, ini malu.
Nah, sehingga tumbuh dalam benak mereka sifat tersebut. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang cara jalan wanita dari seorang putri penduduk Madian. Dia berjalan ala istihya. Kemudian dalam kelanjutan ayat, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dia mengatakan kepada Musa, sungguhnya ayahku memanggil Anda agar beliau bisa membalas dan memberikan imbalan terhadap perbuatan Anda memberikan minum kepada ternak-ternak kami. Di sini juga susunan kalimat yang menunjukkan kecerdasan, menunjukkan akal dan menunjukkan penjagaan kehormatan dari si wanita tersebut, di mana dia sampaikan bahwasanya yang memanggilnya adalah orang tuanya, bukan dia sendiri, dan menyebutkan alasannya agar jangan sampai disangka yang tidak-tidak. Di mana dia memanggil Musa alaihi salam karena disuruh oleh orang tuanya dengan tujuan agar orang tua tersebut bisa membalas kebaikan Musa. Maka ungkapan-ungkapan yang demikian juga penting untuk dicontoh. Ketika seorang mengungkapkan sesuatu, butuh untuk mengungkapkan dengan ungkapan yang tidak menimbulkan ribah, tidak menimbulkan salah sangka atau suudzon kepadanya. Dan inti dari ayat ini yaitu terkait lafaz ala istihya. Dibimbingkan kepada setiap wanita ketika dia berjalan, untuk dia berjalan dengan berhias sifat malu, sehingga di jalanan mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Berjalan dengan keinginan untuk cepat-cepat segera kembali ke rumahnya. Berjalan dengan berupaya untuk menjaga kehormatannya, tidak melenggak-lenggokkan jalannya sehingga menjadikan orang yang memandang tergoda olehnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Dan janganlah para wanita itu yadribna bi arjulihin, memukulkan kaki-kaki mereka. Mereka dilarang dari memukulkan kaki-kaki. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Yang bagaimana yang dilarang yaitu ketika mereka memukulkan kaki-kaki dengan niatan agar diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan-perhiasan yang dipakai pada kaki tersebut. Pada ayat yang agung ini terdapat bimbingan bagi setiap muslimah bahwasanya ketika dia berjalan hendaknya berupaya dengan jalan yang tidak menyingkap atau tidak menunjukkan perhiasan yang dia pakai. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala melarang para wanita ketika berjalan mereka memukulkan kaki-kaki dengan niatan agar gelang-gelang yang dipakai di kaki tersebut berbunyi sehingga laki-laki mengetahui dia memakai perhiasan ini dan itu dan mengundang fitnah. Taib. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, ay la yadribnal arda bi arjulihinna liyusawwita ma 'alaihinna min huli ka khalakhil wa ghairiha. Maksud dari ayat ini yaitu tidak boleh bagi para wanita untuk memukulkan kaki ke tanah agar muncul suara dari perhiasan yang dia pakai, gemerincing dari benturan gelang-gelang yang dipakai di kaki atau
di tubuhnya yang lain. Ka khalakhil wa ghairiha, seperti khalakhil yaitu gelang-gelang di kaki. Ketika dipukulkan kakinya, terjadi benturan pada gelang-gelang tersebut sehingga berbunyi. Fatu'lama zinatuha bisababi, sehingga perhiasannya bisa diketahui dengan sebab itu. Fayakunu wasilatan ilal fitnah, sehingga yang demikian itu menjadi sarana yang mengantarkan kepada fitnah. Makanya dalam ayat yang agung ini diambil faidah penting di dalam syariat kita, yaitu diberlakukannya kaidah saddul wasail ilal muharram. Dilarangnya apa? Atau kaidah ditutupnya wasilah, yaitu sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada keharaman. Taib, kata Imam As-Sa'di, wa yu'khadhu min hadza wa nahwihi qa'idatu saddil wasail. Diambil dari ayat ini dan yang semisalnya kaidah ditutupnya sarana. Sarana-sarana yang mengantarkan kepada keharaman. Wa anal amra idza kana mubahan walakinnahu yufdi ila muharram aw yukhafu min wuqu'ihi fa innahu yumna'u minhu. Yaitu bahwasanya suatu perkara apabila itu asalnya adalah mubah, perkara tersebut asalnya mubah, asalnya diperbolehkan. Seperti dalam ayat ini, seorang wanita menghentakkan kakinya di tanah, hukum asalnya boleh. Dia hentakkan kakinya di tanah boleh. Tapi tatkala dia menghentakkan tersebut ternyata mengakibatkan kepada perkara yang diharamkan. Au yukhafu min wuqu'ihi, atau dikhawatirkan terjatuh atau terwujudnya perkara yang diharamkan, fa innahu yumna'u minhu, maka dilarang yang demikian. Jadi kesimpulannya kaidah saddul wasail maksudnya yaitu bahwasanya suatu perkara yang asalnya mubah, akan tapi ketika dilakukan hal tersebut bisa mengantarkan kepada keharaman atau dikhawatirkan mengantarkan kepada keharaman, maka di dalam syariat kita hal tersebut dilarang. Dan kaidah ini merupakan kaidah yang sangat penting untuk dipahami karena bermanfaat dalam banyak bidang, dalam banyak aspek kehidupan kita, baik itu dalam pembahasan fiqhiyah maupun pembahasan akidah, juga dalam pembahasan adab seperti yang sedang kita pelajari ini. Sebab memukulkan kaki di tanah sesuatu yang mubah, akan tapi ketika hal tersebut menjadi wasilah untuk diketahuinya perhiasan yang ada pada si wanita, padahal perhiasan yang ada pada si wanita ini yang wajib adalah untuk ditutupi dan disembunyikan. Setelah kita lewati, Allah Subhanahu wa taala wajibkan para wanita berhijab. Para wanita diwajibkan untuk berhijab, tujuannya apa? Hikmahnya adalah untuk menutup perhiasan yang ada pada mereka, agar perhiasan yang ada pada para wanita tertutupi. Karena fungsi hijab adalah sitar. Sehingga ketika dia telah berhijab tapi ternyata melakukan perbuatan yang menjadikan perhiasannya diketahui, maka hal tersebut dilarang di dalam syariat. Walaupun hanya dengan sekedar memukulkan kaki. Memukulkan kakinya, sehingga diketahui gelang-gelang yang dipakai di kaki. Dan mungkin untuk hal yang demikian di zaman sekarang, jarang di negeri kita para wanita yang memakai perhiasan di kakinya. Tapi di sini kita mengambil kaidah bahwasanya perkara yang asalnya mubah kalau mengantarkan kepada yang diharamkan, maka itu dilarang. Maka demikian pula perhiasan-perhiasan di tangan, seperti cincin, sudah memakai kaos tangan untuk menutup tangannya dan juga cincin yang ada di jari jemarinya.
Maka jangan sampai melakukan perbuatan dengan niatan untuk dilihat tangan maupun jari jemarinya yang dihiasi dengan cincin. Atau apalagi, karena ingin diketahui memiliki cincin yang bagus, sudah memakai kaos tangan, cincinnya dipakai di luar kaos tangannya. Nah ini, juga dilarang yang demikian. Walaupun tangannya sudah memakai kaos tangan, tidak terlihat tangannya, tidak terlihat kulitnya, tapi dia ingin memperlihatkan bahwasanya memiliki cincin, sehingga cincinnya dipakai di luar kaos tangannya itu. Ini juga masuk dalam hal yang dilarang, karena zinah bagi para wanita itu dilarang untuk dinampakkan, sebagaimana telah kita lewati pembahasannya pada beberapa bab yang lalu, yaitu pada bab yang ketiga, tahrimu ibda'iz zinah lil ajanib. Dilarang untuk menampakkan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram dan bukan suaminya. Kemudian sebagai faedah di sini ada perkataan bagus dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, memberikan peringatan terkait cara jalan sebagian para wanita ketika mereka berada di pasar-pasar, ketika mereka berada di jalanan-jalanan. Kata beliau dalam syarah Riyadhus Shalihin, ba'duhunna fis suq tamshi masyatar rajuli biquwwatin wa jalad. Sebagian para wanita di pasar berjalan seperti jalannya lelaki, dengan kuat, dengan berjalan kuat dan terengginas, yaitu menunjukkan jalan yang kuat. Hatta inna ba'da rijal la yastati'u an yamshiya hadhil masya, sampai-sampai sebagian laki-laki saja tidak mampu untuk berjalan dengan cara jalan seperti itu. Lakinnaha hiya tamshi ka'annaha jundi min syiddati masyatiha wa darbiha bil ard. Akan tapi malah si wanita ini berjalan seperti tentara. Karena apa? Karena kuatnya dia berjalan dan kuatnya dia menghentakkan kakinya ke tanah. Wa adami mubalatiha, dan dalam keadaan dia tidak peduli dengan cara jalan seperti itu. Cara jalan cepat, tidak peduli dengan sifat malu. Ini juga sesuatu yang buruk, yang tidak sepantasnya seorang wanita muslimah demikian. Tapi hendaknya dia berjalan dengan menjaga kehormatannya, berjalan dengan menjaga kehormatannya, berhias dengan sifat malu. Kadzalika tadhaku ila zamilatiha, demikian pula ditambah lagi ketika berjalan dia bercanda, tadhak, yaitu tertawa-tertawa bersama dengan temannya di jalan. Ini juga penting tanbih bagi para banat, kita untuk diperhatikan ketika berjalan bersama dengan teman-temannya di jalan, untuk tidak bercanda, untuk tidak ngobrol di jalan. Ketika ingin berbincang-bincang, setelah sampai di rumah atau di tempat belajar, berbincang-bincang boleh. Tapi perhatikan ketika berjalan. Ketika berjalan hendaknya berjalan dengan menjaga kehormatan, berjalan di pinggir. Kemudian tidak bercanda di jalanan. Ini juga butuh ta'awun dari para ummahat, ta'awun dari para pendidik, untuk tidak jemu, untuk tidak bosan dalam mengingatkan. Dan sekali lagi, semua itu demi kebaikan anak-anak kita, bukan pula seseorang ketika mengingatkan penuh kebencian, penuh kejengkelan, jangan. Tapi ingatkan dengan penuh rasa kasih sayang kepada mereka dan niatan betul-betul agar tercapai kebaikan bagi mereka. Karena niatan yang seperti inilah yang akan membawa hasil. Adapun sekadar marah-marah, sekadar jengkel ketika menegur, apalagi menghardik, maka yang demikian
kebanyakannya tidak akan membuahkan hasil yang baik. Yang timbul hanyalah kebencian dari yang ditegur kepada yang menegur. Tapi tegur dengan cara yang bagus, yang bisa mengena kepada mereka. Karena memang pengajaran adab tidak cukup sekali dua kali seorang berbicara. Tidak cukup sekali dua kali seorang berbicara. Sekali diberitahu, bisa dilaksanakan besok ketika datang satu teman. Butuh lagi diingatkan, karena mungkin ada hal yang muncul ketika jumlahnya bertambah. Baik itu muncul untuk berbincang-bincang di jalan atau bercanda di jalan, maka butuh untuk terus-menerus mengingatkan dengan cara yang baik. Karena adab ini termasuk adab yang memang sekilas sesuatu yang ringan, akan tapi kalau tidak ditanamkan semenjak dini, tidak ditanamkan semenjak dini, akan banyak diremehkan. Dan sungguh merupakan perkara yang tidak pantas. Misalnya seorang wanita muslimah memakai hijab yang syar'i berjalan di jalanan, mengobrol dengan temannya sehingga sampai terdengar dari orang-orang yang berada di dalam rumah, yang di pinggir jalan. Ini sangat tidak pantas. Berjalan dengan jalan yang penuh wibawah, penuh penjagaan kehormatan, jauhi dari bercanda atau tertawa-tertawa di jalan. Ini penting, terkhusus bagi para banat, yang namanya anak-anak kecil. Demikian, cuman kita berupaya mengajarkan adab kepada mereka semenjak dini. Pengajaran yang baik, bukan pengajaran yang menjadikan hati mereka malah tertekan. Ini juga penting. Saya berharap kepada para pendidik, pada para mudarrisah, para ummahat, untuk betul-betul mengikhlaskan dalam mendidik anak-anak kita. Fajazakunallahu khaira, padanya pahala yang besar, apalagi pendidikan adab. Kenapa? Karena ketika adab tersebut dipakai, dia ingat-ingat, akan menjadi ladang pahala. Taib. Tadhaku ila zamilatiha. Dia tertawa-tertawa dengan temannya di jalan. Wa tarfa'u sautaha ala wajhin yuthirul fitnah. Dan mengeraskan suara ketika berjalan di jalanan, mengeraskan suaranya. Dengan suara yang bisa mengundang fitnah. Ini juga ketika mengobrol jalan sering ditegur. Para banat ketika mereka selesai belajar, bermain dengan teman-temannya juga diperhatikan untuk tidak keras-keras ketika berbicara di jalan. Ingin bermain, setelah sampai di tempat, atau di ruangan yang biasa untuk bermain, mereka bermain silahkan, dengan tadi menjaga suara. Dijaga suaranya, jangan sampai suaranya diangkat, dikeraskan yang bisa mengundang fitnah. Apalagi di tempat kita secara khusus, di mana tempat-tempat dan rumah-rumah berdekatan. Rumah-rumah berdekatan yang akan mengakibatkan banyak fitnah terjadi kalau seorang tidak memperhatikan hal-hal ini. Terkait adab dalam berjalan dan ketika tertawa-tertawa dan tidak mengangkat suara. Wa kadzalika taqifu ala sahibid dukkan tumakithuhu fil bai'i wasyira. Demikian pula didapati para wanita yang berdiri dengan para pedagang laki-laki yang bukan mahramnya
dia tumakithuhu fil bai' wasyira, yaitu tapi disertai apa? Watat hakuma, tertawa-tertawa. Sekarang kita lanjutkan pada hadis yang dibawakan oleh Syekh. Wa an Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lin-nisa laisa lakunna an tahquqna at-tariq alaikunna bihafatit tariq. Dari Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita, laisa lakunna an tahquqna at-tariq. Naam, tidak ada hak bagi kalian para wanita untuk berjalan di tengah-tengah jalanan. Makna dari tahquqna yaitu tadhhabna fi haqqit tariq, yaitu di wasat, di pertengahan jalan. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya para wanita bukan haknya berjalan di tengah. Nah, karena apa makna tahquqna tariq, yaitu apa? Berjalan di tengah-tengah jalanan, yaitu ketika dia berjalan mengambil tengahnya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana mereka berjalan ketika berada di jalanan? Ketika berjalan, alaikunna bihafatit tariq, atas kalian untuk memilih bagian pinggir dari jalan tersebut ketika berjalan. Nah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad hasan bisyawahidi, dimasukkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam As-Sahihah, menunjukkan tentang adab yang hendaknya dijaga oleh setiap muslimah ketika dia berjalan, untuk dia berjalan di sisi pinggir dari jalanan tersebut, tidak berjalan di tengah. Nah,
Dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala dalam syarah beliau terhadap Sunan Abi Dawud, yani ana min adabi masyin nisa'i ma'a rijal fi tariqi alla yamshina fi wasati tariq haitsu yakunu fihi rijal. Maksudnya bahwasanya di antara adab berjalan bagi para wanita bersama dengan para lelaki di jalanan, yaitu untuk para wanita tidak berjalan di tengah-tengah jalan, di mana di situ ada para lelaki. Nah, hanyalah mereka sepantasnya untuk berjalan di pinggir. Dan wa wasatut thariq yakunu lirijal, ya, tengah jalan itu untuk para lelaki. Bi haitsu la tuzahimun nisa'u ar-rijal, di mana para wanita ketika berjalan ini tidak pantas untuk tuzahim, yaitu berdesak-desakan dengan para lelaki. Wa takunu ba'idatan an muzahamatihim fi hafatit tariqi wa janibai wa la tamshi fi wasati, sehingga wanita tersebut yang berjalan jauh dari berdesak-desakan dengan para lelaki ketika dia memilih pinggir jalanan, tidak berjalan di tengahnya. Taib. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, fa hadza minal adab allati jaa bihal Islam. Dan ini merupakan adab yang Islam datang dengannya. Wa annahu 'inda wujudin nisa'i ma'a rijali fit tariq la yakhtalitna aw yamtazijna ma'ahum. Bahwasanya ketika ada para wanita dan para lelaki di suatu jalan, hendaknya tidak ikhtilat, tidak bercampur, dan tidak berbaur bersama dengan para lelaki. Wa innama yasluknal jawaniba wa hum fil wasat. Hanyalah para wanita itu dibimbingkan dalam adab berjalan, mereka berjalan di pinggir, dan para lelaki berjalan di tengah jalanan. Demikian yang dibimbingkan dalam hadis tersebut. Dan juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim dalam fatwa beliau, wa idza muni al-ikhtilatu fi at-tariq li'annahu yuaddi ila al-iftitan, fa kaifa yuqalu bi jawazil ikhtilati fi ghairi dzalik. Pada hadis yang agung ini diambil juga pendalilan tentang haramnya ikhtilat secara umum. Kenapa? Karena sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, apabila sekadar bercampur, berbaur di jalan, hal tersebut dilarang dikarenakan bisa mengantarkan kepada fitnah. Maka bagaimana dikatakan boleh wanita untuk bercampur baur pada selain itu, seperti di perkantoran, seperti di tempat-tempat kerja? Maka jelas yang demikian itu sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Yang sungguh perkara ini dari masa ke masa semakin diremehkan, dan bahkan ketika kita mengingatkan tentang haramnya ikhtilat, haramnya campur baur antara laki-laki dan perempuan, dianggap hal tersebut sebagai sesuatu yang sangat aneh di telinga-telinga mereka. Maka banyak-banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah untuk bisa mengetahui bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus juga bagi para ummahat, para akhwat, untuk banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga bisa berhijab dengan hijab syar'i dan bisa beradab dengan adab syar'i. Ini yang harus disyukuri dan terus-menerus diupayakan untuk semakin meningkat. Karena hijab, walaupun sekarang kita melihat banyak tren, banyak juga yang memakai hijab-hijab syar'i, tapi terkadang ketika melihat bagaimana mereka berada di jalanan, jadi malu. Jadi malu karena apa yang dilakukan ketika di jalanan tidaklah pantas untuk dilakukan oleh seorang wanita yang memakai hijab syar'i. Taib. Makanya butuh untuk selain seorang memakai hal ini, memakai hijab yang syar'i untuk menutup
untuk menutup aurat dan menutup perhiasan-perhiasan yang zahir, dia juga butuh untuk beradab dengan adab-adab yang syar'i sehingga menutup aib-aib yang sifatnya batin. Nah, dengan adab yang syar'i, cacat-cacat, aib-aib, keburukan-keburukan adab bisa tertutup dan bisa dihilangkan. Nah, sehingga kita pada pertemuan kali hari ini mengambil satu hadis. Nah, hadis Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu tentang bimbingan bagaimana wanita berjalan. Laisa lakunna an tahquqna at-tariq, 'alaikunna bihafatid tariq. Dan juga kita telah mengambil tanbih yang sangat penting dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya ketika seorang wanita berjalan hendaknya betul-betul menjaga sifat malu. Menjaga sifat malu. Naam, untuk menjaga cara berjalannya dengan cara berjalan yang sesuai dengan Islam. Tidak dilenggak-lenggokkan, tidak juga menimbulkan orang ingin melihat. Yaitu menimbulkan seseorang yang berpapasan atau seorang yang berada di pinggir jalan jadi tertarik untuk melihat. Kenapa? Karena cara jalannya aneh. Cara jalannya nyeleneh. Baik itu dilenggak-lenggokkan atau terlalu cepat dengan kecepatan yang sangat atau terlalu kuat dalam mengayunkan langkah, ini semuanya dijauhi. Tapi berjalan dengan wajar. Berjalan dengan wajar sebagaimana cara jalannya orang-orang yang menjaga kehormatannya. Jauhi dari berbicara keras di jalan, kemudian juga berbincang-bincang dan tertawa cekikikan di jalanan. Ini juga tanbih yang hendaknya diulang-ulang untuk anak-anak perempuan kita. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita perhiasan adab. Berikan kepada kita adab yang bagus. Dan juga kepada anak-anak keturunan kita. Naktafi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.